Pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan bisa menerima pelajaran dengan segala lapang hati. Pelajaran ini pelajaran praktek, bukan pelajaran teori. Nanti setelah belajar dengan saya, lalu dipraktekkan kembali. Ya, prakteknya mandiri, tidak saya pantau, tetapi mantaunya lewat online saja. Oke, materi kita hari ini desain menu, yaitu melanjutkan dari pelajaran yang kemarin, bagaimana membuat menu lewat switchboard-nya nanti. Karena tabelnya sudah banyak, formnya sudah banyak, dan lainnya sudah banyak. Nah, itu terintegrasi nanti. Ya, kita langsung saja, karena menghemat waktu, dilihat dari share screen saya pagi ini. Ini kelanjutan yang kemarin. Nah, sekarang file-filenya sudah ada semua, seperti yang Anda lihat sekarang ini. Ya, tinggal Anda praktikum mandiri nantinya. Ya, kita lihat dulu desainnya gimana. Saya lihatkan desainnya dulu. Nah, untuk desainnya seperti ini. Kita akan punya menu utama seperti ini. Nanti ada submenunya yang submenu itu dikenal dengan menu tabel, menu form, query, dan report. Nah, dari menu subtabel tadi nanti ada lagi subtabelnya. Nah, jadi tabel itu terdiri dari submenu tabel apa? Ya, ada 8. Tapi tabel bantu tidak usah kita buat, cukup 7 saja. Nah, kemudian submenu form juga Anda buat sesuai yang apa yang ada di sini. Kemudian query juga sesuai dengan kebutuhan. Laporan juga sesuai dengan kebutuhan yang kita sajikan. Nah, karena di Microsoft Access kita terbatas dengan satu menu itu 8 bagian. Nah, kalau mau bagi lagi, berarti nanti seperti ini contohnya, menu tabel itu dibagi 2, menu tabel 1, 2. Ya. Nah, berarti nanti dibagi ke dalam itu sub menu tabelnya. Nah, itu kira-kira desain untuk semua menu yang ada dalam Microsoft Access yang terbatas seperti ini. Oke. Nah, kita mulai untuk implementasinya ke dalam Microsoft Access. Nah, berarti Anda harus membuat makro sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, makronya itu sebanyak tabel yang ada. Kita mulai create makro, open tabel dulu. Open tabel. Nah, open tabelnya mulai dari tabel apa yang pertama yang Anda buat, yaitu tabel perkiraan. Nah, buat MT perkiraan. Oke, lanjut create makro, open table lagi, open table, cari tabel bukti transaksi. Pak, Ya, layarnya nggak muncul. Sebentar. Bukti transaksi. Nggak muncul ya? Belum saya share screen tadi ini. Nah, sini sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi ini bukti membuat tabel-tabelnya. Create lagi. Makro, open table lagi. Tabel yang ketiga tabel jurnal. Bukti jurnal. Jadi MT jurnal. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk yang keempat yaitu bantu, tapi bantu nggak usah kita buat. Kita langsung ke tabel yang perusahaan dagangnya, yaitu bukti master file pelanggan. Nah, ini MT master file pelanggan, saya singkat saja. Lanjut makro, open table transaksi piutang. MT
transaksi piutang. Nah, lanjut lagi, create makro, open table, master pelanggan, supplier lagi, MT master supplier, master file supplier, terus create lagi makro, open table master, bukan master lagi, transaksi utang lagi, MT transaksi utang. Oke, berarti untuk makro tabel sudah selesai semuanya. Kita lanjut, create makro. Nah, ini untuk lagi open form. Open form itu ada 4 nanti itu. Itu yang pertama, form input nomor perkiraan, MF nomor perkiraan, kemudian makro form form jurnal, MF input jurnal, create makro open form master file pelanggan, F master file pelanggan, kemudian makro open form master MT input master file supplier. Nah, kira-kira hanya itu untuk formnya 4 gitu. Ya, jadi cukup sedikit. Kita lanjut. Nah, query lagi, create makro open query. Nah, query yang pertama apa yang perlu waktu itu? Yang pertama jurnal umum, MQ jurnal umum, get makro MQ buku besar, kemudian create makro open query, nah ini query neraca saldo ya. Neraca saldo ya. MQ neraca saldo. Lanjut query open query. Nah, query laba rugi dulu. Query-nya cukup banyak ini. Query pendapatan sama biaya baru dapat laba rugi. MQ pendapatan, create makro open query biaya, MQ biaya, terus create makro
open query. Kita cari query laba rugi. MI laba rugi. Kemudian create makro query, open query. Nah, open query-nya saya ambil yang query modal akhir ya. Jadi saya ambil karena terlalu banyak. Save MQ modal akhir. Kemudian create query open query aktiva, mana dia nih? Query aktiva. MQ aktiva. Create makro open query pasiva. MQ pasiva. Oke, cukup itu query-nya, terlalu banyak, ini udah lebih dari 8, nanti kita pending aja beberapa. Kemudian create makro open report. Nah, open report apa yang penting? Nah, yang pertama itu kalau perkiraan tidak usah, yang penting itu jurnal umum dulu. MR jurnal umum. Kemudian create makro open report. Buku besar. MR buku besar. Nah, terus lanjut makro open report. Nah, kita bisa langsung ke neraca saldo ya. Neraca saldo. Create makro open report. Laporan laba rugi. MR laba rugi. Create makro open report. Perubahan modal. MR modal akhir aja saya buat. Kemudian create makro open report neraca saldo dengan neraca beda ya. Ambil neraca MR neraca. Nah, tinggal saldo hutang dan piutang. Create makro open report laporan saldo piutang dulu. MR saldo piutang. Terus terakhir open report laporan saldo hutang. Oke, selesai semuanya buat makro, berarti kita buat menu. Menunya mulai dari database tool. Database tool, Sheetboard Manager, dijawab yes.
Kemudian hati-hati, ini kita buat subnya dulu. Nah, new, buat sub menu. Sebentar, saya lihat ya. Betul. Submenu tabel. Submenu form. Submenu query. Submenu report. Nah, ini untuk yang di sini. Oke. Nah, jadi kemudian kita lanjut edit. Nah, edit ini untuk buat apa? New. Nah, ini perhatikan. Bentar. Menu tabel. Ini tetap go to report. Ini submenu tabel. Saya contohkan satu ya, nanti Anda bisa mengulang-ulang ya. Nanti sekaligus bingung. Oke, close. Saya close dulu. Nah, kita lihat sheetbox-nya. Satu, menu tabel. Nah, berarti submenunya belum lagi. Gimana kita buat submenunya? Kita masuk ke database tool, sheetboard manager. Kita edit ini. Nah, ini kita buatkan. New. Nah, kemudian baru ini. Buka tabel perkiraan. Ini run makro. Ini MT, mana dia MT? MT perkiraan. Oke. Saya close lagi, tes dulu supaya aman. Menu tabel, buka tabel perkiraan. Berarti kita lanjut di sini. Ini saya close lagi. Caranya sama dengan tadi, sheetboard manager, edit menu tabel. Nah, ini tabel 1 baru, edit lagi. Sorry, kok edit nambah ya. New. Buka tabel bukti transaksi. Jadi ambil run makro, ambil MT bukti transaksi. Oke, lanjut. Buka tabel jurnal. Run makro, cari MT jurnal. Oke, lanjut. New. Buka tabel master file pelanggan. Run makro, cari MT master file pelanggan. Oke. New lagi. Buka tabel transaksi
utang. Run makro MT transaksi piutang. Oke. View lagi. Buka tabel master supplier. Nama beda sedikit, nggak masalah, yang penting tahu caranya. Dan makro master MT master supplier. Oke. Buka lagi MT transaksi utang. Dan makro, kemudian cari MT master transaksi utang. Nah, ini terakhir satu, kita buat new exit back to menu utama. Nah, ini main switchboard, kita tes. Nah, sampai ini kita tes dulu. Nah, menu tabel, nah buka, ini aman, selesai. Kita tes exitnya mau, nah kembali ke ini. Nah, itu kira-kira untuk membuat menu-menu yang harus kita kembangkan. Saya tidak menyelesaikan sampai akhir ya, cuman contohnya seperti itu. Saya mainkan satu lagi untuk form. Suite, Switchboard Manager, kita edit untuk form. Nah, form, new, sorry sebentar, edit, nah ini belum cukup, new, menu form, tetap submenu form, kemudian new, menu query, tetap submenu query, new, menu report, sorry, tetap report, pilih submenu report. Nah, ini terakhir exit application. Nah, habis application ini kalau ini. Oke, kita close dulu sampai di mana posisinya ini. Nah, gitu caranya supaya Anda tidak salah. Nah, ini menu ini sudah semua. Nah, cuman kalau kita klik form belum ada, kiri belum, ini belum. Lalu bagaimana melanjutkan ini? Kita contohkan dengan form. Switchboard, form, edit. Nah, kalau diperhatikan demo saya satu persatu. Ini display form perkiraan. Nah, terus ini ambil run makro. Nah, mana yang perkiraan MF perkiraan. Nah, perkiraan. Oke. Ini lagi display jurnal. Ini run makro. Untuk jurnal. Oke, saya dua baru contohnya. Kemudian untuk query saya contohkan beberapa aja. Edit, new, do query jurnal umum, run makro, lalu jurnal umum. Oke, new, do query buku besar, run makro, dari do MQ buku besar. Dua contoh ya. Close. Untuk report juga saya contohkan. Edit, new, sajikan laporan
jurnal umum dan makro. Lalu jangan lupa MR jurnal umum. Oke. Sajikan laporan buku besar dan makro besar. Oke. Saya close. Ini contohnya, contoh-contoh aja baru ya, belum lengkap. Itu nanti Anda menambah, mudah-mudahan bisa. Saya jalankan ini. Menu tabel tadi sudah beres, ya. Saya exit. Kemudian menu form baru 2. Nah, ini dia, ya. Nah, cuman back-nya belum ada. Kalau saya back kan dia tidak kembali ke menu utama. Ya. Gimana caranya ya? Saya harus close kalau seperti ini. Ini contoh aja. Ini udah. Saya harus close. Jadi ini harus close lagi. Tapi kalau sudah ada seperti ini tadi, kalau sudah ada seperti ini kita bisa balik. Berarti Anda yang nambah nanti. Nah, berarti ini query sudah. Saya harus balik lagi. Seperti itu ininya. Nah, report juga. Oke. Nah, kira-kira demo saya seperti itu. Tapi belum lengkap untuk yang form, query, dan report. Buka layar, ada pertanyaan? Saya sengaja untuk tidak full, nanti fullnya juga bisa saya kirim, tapi sengaja supaya Anda bisa mengembangkan tambahan-tambahannya. Ada pertanyaan, Nisa? Bulan? Tidak, Pak. Jangan lupa nanti exit, back to menunya ya, karena setelah cukup 7 nanti yang ke-8-nya harus exit to menu. Ya, tolong ingat itu. Kevin, kamu ada pertanyaan, Kevin? Tidak, Pak. Tidak. Ada lagi yang lain pertanyaan? Demo saya memang terbatas dengan seperti itu, nanti Anda harus bisa membuat aplikasinya. Tidak ada pertanyaan lagi? Ada? Halo, tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, kalau enggak, nanti Anda lanjutkan, lalu rekamannya juga saya kirim, jawaban ini juga saya kirim. Nah, ini penyelesaiannya untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi saya menunggu jawaban Anda yang perusahaan jasa belum, dagang belum, yang spesifik. Masing-masing Anda harus ada. Oke, tolong dikerjakan ya dalam 1 minggu ke depan. Absennya di jadwal kuliah ya, absennya hari apa? Selasa jam 1 ya? Iya. Iya, Pak. Nah, kalau Bitly sudah bisa diisi dari sekarang. Baik, Pak. Oke, kalau enggak ada, karena ada kegiatan lain atau kuliah lain lagi pagi ini, boleh saya ending. Terima kasih atas perhatian Anda sudah memperhatikan dan selamat belajar mandiri.